Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Post TV. Senang sekali saya Sulis Esa hadir kembali di program Jateng Talk, di mana pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema tentang pemilu kada yang aman, tertib, damai, tanpa knalpot brong. Seperti kita ketahui, memasuki bulan November ini, pemilu kada di Provinsi Jawa Tengah, termasuk di seluruh wilayah di tanah air, sudah memasuki tahapan kampanye terbuka. Setelah sebelumnya kampanye ini adalah kampanye tertutup, di mana pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota melakukan kampanye secara tertutup kepada konstituennya. Nah, bulan November ini kampanye digelar secara terbuka. Nah, kalau bilang kampanye secara terbuka, biasanya ada pengerahan massa, masing-masing simpatisan dan para pendukung bakal calon. Nah, ini akan berpotensi terjadinya gesekan antar pendukung, termasuk juga gangguan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Salah satunya yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian di seluruh tanah air, termasuk jajaran Polda Jawa Tengah, adalah penggunaan knalpot brong. Nah, sejauh mana antisipasi yang dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Tengah dalam mengantisipasi penggunaan knalpot brong selama masa kampanye terbuka ini, terus langkah-langkah apa saja yang sedang dan akan disiapkan serta akan dilakukan pada saat pelaksanaan nanti. Kita akan diskusikan tema kita kali ini bersama Komisaris Polisi Edi Sukamto, Kasubag TIK, Bakbin Opsnal, Ditlantas Polda Jawa Tengah. Saya sapa Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Selamat pagi. Pagi. Sehat. Kabar baik ya Pak Edi ya? Alhamdulillah. Pak Edi ini sudah muter berapa wilayah, berapa tempat di tanah air ya. Pengalamannya sebagai anggota Polri sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk di tanah air, untuk khusus yang luar Jawa, saya sudah 7 kali keluar Jawa. Penugasan 7 kali? Betul, wow. Penugasan keluar Jawa 7 kali. Kemudian di Jawa Tengah, saya mulai 2011, sudah mulai dari Solo, Sragen, Boyolali, Klaten, Blora, dan Brebes, sekarang di Semarang. Wah, ya. Karsidenan, Surakarta, Pati, dan Tegal, Pekalongan. Sekarang kembali ke ibu kota. Sebelumnya sudah bertugas di beberapa daerah konflik juga, termasuk ya Pak Edi ya. Sebagai anggota pelopor. Ini kalau di sini saya lihat bednya Pak Edi, pelopor ya. Pak Edi, kita ke tema terkait dengan pemilu kada. Seperti kita ketahui, nanti tanggal 27 November kita akan menyongsong pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah termasuk. Nah, salah satu yang menjadi atensi nanti adalah penggunaan knalpot brong. Tapi sebelumnya, pada bulan ini Ditlantas Polda Jawa Tengah menggelar operasi Zebra Candi ya Pak ya? Betul. Nah, bagaimana Pak situasi kondisi lalu lintas sendiri di wilayah Jawa Tengah selama pelaksanaan operasi Zebra Candi dan evaluasinya seperti apa? Baik, untuk kegiatan operasi Zebra Candi ini sebenarnya sudah selesai, pas selesai Mas. Hari ini? Nah, mulai kemarin terakhir tanggal 27. Jadi selama 14 hari sudah dilakukan operasi Zebra Candi selama 14 hari. Nah, kemudian situasi keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas khususnya wilayah Jawa Tengah aman dan lancar. Tidak ada gangguan sedikit pun. Kegiatan operasi juga berjalan dengan lancar. Jadi untuk kemarin kegiatan pelantikan presiden juga berjalan dengan lancar. Dan pas di saat tanggal 20 kemarin, pas di saat kegiatan operasi Zebra Candi. Itu. Jadi intinya kita siap untuk kegiatan menyongsong pilkada di Jawa Tengah ini, baik itu pilgub maupun pemilihan bupati dan kota. Khusus untuk operasi Zebra Candi sendiri kemarin evaluasinya apa Pak Edi yang mungkin akan menjadi prioritas atau menjadi catatan penting untuk pelaksanaan evaluasi operasi Zebra Candi berikutnya? Baik, untuk evaluasi ke depan itu masih ada peningkatan fatalitas korban. Fatalitas korban ya. Fatalitas itu kecelakaan yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Jadi ke depan kegiatan baik itu preemptif, preventif, dan penegakan hukum juga tetap kita kedepankan ataupun kita tingkatkan. Yang kasus-kasus kecelakaan fatal yang berakibat fatal mengakibatkan korban itu rata-rata penyebabnya apa nih?
rata-rata kalau di jalur tol itu microslip. Microslip. Jadi tertidur sesaat itu menyebabkan kecelakaan itu sudah banyak, khususnya kemarin di wilayah Batang. Itu kemudian di wilayah lain juga ada. Ini kebanyakan kasus microslip itu di jalan tol ya Pak ya? Atau rata-rata gitu, karena jalannya halus, lurus, tidak oper-oper gigi ataupun tidak melakukan pengereman, hanya menjaga jarak. Terlena akhirnya Pak ya. Nah ini kalau khusus mengantisipasi kejadian seperti itu, apa ini himbauan dari Ditlantas Polda Jawa Tengah? Kami menghimbau untuk para pengguna jalan khususnya yang melintas di jalan tol itu, kalau waktunya sudah lelah, silahkan istirahat. Kemudian juga jangan dipacu kendaraan melebihi batas yang sudah ditentukan. Gitu. Kemudian juga kita di jalan raya harus konsentrasi, saling menghargai sesama pengguna jalan. Penting itu ya. Jangan lupa mau berangkat berdoa. Nah itu yang paling penting Pak Edi. Pak Edi, kalau ngomong tentang pelanggaran lalu lintas selama operasi Zebra Candi kemarin, itu yang paling banyak melakukan pelanggaran itu roda 2, roda 4 atau sama ini tingkat pelanggarannya? Ya berbanding-banding ya Mas ya. Jadi ada roda 4 juga ada, roda 2 khususnya dominan. Roda 2 dominan. Betul. Karena paling banyak juga. Betul, mendominan gitu. Yang rata-rata apa Pak? Pelanggaran apa? Tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM? Betul. Tidak memakai helm itu juga ada. Kita sudah dilakukan penindakan secara etle. Kemudian tidak mentaati peraturan lalu lintas atau yang itulah melawan arah. Wah, gitu itu kadang melipir-melipir. Betul. Itu juga banyak itu. Khususnya di saat kepulangan kantor ataupun pulangan suatu perusahaan itu bubaran pabrik gitu ya. Betul. Kasus yang melawan arah yang baru saja terjadi itu di Ungaran ya. Kalau nggak salah kemarin itu Pak. Pengendara motor melawan arah itu yang di jalan satu arah dari alun-alun lama itu. Itu tertabrak truk. Nah ini kejadian-kejadian yang sering terjadi berulang kali tapi tidak membuat jera ini, padahal ya sudah jatuh korban jiwa ya. Kita sudah sangat-sangat banyak edukasi, kemudian juga menghimbau, sosialisasi sudah terlibat banyak. Penindakan juga tidak kurang-kurang ya, mengingatkan pada masyarakat. Betul. Pak, ini kita tinggalkan operasi Zebra Candi yang baru saja digelar oleh jajaran Ditlantas Polda Jawa Tengah ya. Nah ini kita akan menyongsong tanggal 27 November pemilu kada, dan bulan November ini akan berlangsung kampanye ya Pak ya, kampanye terbuka. Nah kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah khususnya Ditlantas dalam mendukung pelaksanaan kampanye terbuka, nanti kan pasti ada pengerahan massa dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti apa Pak? Sejauh mana kesiapannya Pak? Jadi intinya dari kami jajaran lalu lintas sudah sangat siap. Kita sudah melakukan satu latihan praoperasi, praop. Itu kegiatan sebelum dimulainya operasi Mantap Praja tersebut. Kemudian kita juga melakukan teknis, bimbingan teknis. Kepada siapa itu Pak? Kepada personel lalu lintas. Seperti hari ini kita lakukan teknis dari Gakum, penegakan hukum, kemudian PJR, patroli jalan raya, kemudian Kamsel ataupun keamanan keselamatan berlalu lintas. Selain itu upaya dari Direktur Lalu Lintas ataupun Polda Jawa Tengah, kemarin bulan September kita di Semarang Mas, kita sudah melaksanakan deklarasi Zero Knalpot Brong. Zero Knalpot Brong. Ataupun Zero knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian kemarin yang baru-baru di bulan Oktober, 6 Oktober kemarin di Solo. Apa Pak? Acara apa Pak? Deklarasi tertib berlalu lintas dan zero knalpot brong juga. Jadi kegunaannya biar masyarakat itu tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot ataupun knalpot tidak standar tersebut. Upaya-upaya kita. Persiapannya sudah jauh hari sebelumnya ya Pak. Jadi persiapan teknis termasuk skill dari personil ini sudah disiapkan Sudah disiapkan.
Kalau BIM teknis itu tadi mungkin bisa disinggung apa Pak? Itu tentang apa Pak? Personil diberikan pemahaman tentang apa itu? Betul, seperti BIM teknis. Personil dikasih pemahaman tentang satu, bagaimana tata cara pengaturan lalu lintas. Nah, itu kan kerjaan sehari-hari Pak, ya, masih betul. dikasih pelajaran lagi? Kita harus ingatkan terus, tambah ilmu lagi, bagaimana tata cara melakukan pengawalan. Dan otomatis kan nanti ada pengawalan para calon, nah, kemudian kegiatan pengawalan yang lain. Itu seperti nanti logistik pemilu. Dikawal itu Pak. Iya. Kemudian di teknis yang lain, cara penegakan hukum di lapangan ataupun nanti di jalan raya, personil juga sudah sangat dibekali agar tidak terjadi komplain. Iya. Oke Pak Edi, jadi kita tahu ya pemirsa Jawa Post TV persiapan yang sudah dilakukan oleh jajaran Ditlantas Polda Jawa Tengah membekali personilnya ya Pak. Betul. Ya. Upgrade skill lah istilahnya ya Pak ya. Jadi kalau ngawal nggak asal ngawal ngebut kenceng gitu ya nggak Pak, itu ada aturannya. Termasuk juga pengawalan calon ya kepala daerah maupun logistik itu juga ada ya tahapan-tahapan yang sudah disiapkan. Pak Edi, nanti kita lanjutkan lagi. Saya jadi ingin tahu nanti spesifikasi knalpot yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan itu seperti apa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Jateng Talk. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang. Setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Kita lanjutkan perbincangan kita di Jateng Talk bersama dengan Bapak Kompol Edi Sukamto dari Ditlantas Polda Jawa Tengah. Di sesi pertama tadi, persiapan salah satunya adalah deklarasi anti knalpot brong ya Pak ya. Kenapa Pak knalpot brong dilarang? Definisinya itu seperti apa Pak? Knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Betul, jadi knalpot brong itu ataupun knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Nah, itu knalpot yang tidak dilengkapi dengan tabung peredam atau praktisinya di dalamnya itu, sehingga menghasilkan suara yang bising. Suaranya kan jadi kencang. Long. Ya, seperti itu. Ya. Itu yang tidak dilengkapi penyaring suara ya berarti. Betul, gitu. Ya. Itu kan ada aturan kalau nggak salah hitungannya apa ya Pak, desibel ya. Betul. Suaranya itu ya. Betul. Itu ada ukuran standarnya berapa Pak? Ada. Jadi di Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2022 tahun 2009 di situ juga ada pasal yang mengatur, pasal 48 itu tentang kinerja ranmor kendaraan bermotor. Kemudian pasal 64 juga tentang kebisingan suara. Kemudian pasal 106 tentang syarat teknik dan layak pakainya. Sedangkan pasal 210 tentang emisi gas buangnya di situ juga ada. Lingkungan hidup kalau ini ya. Betul. Iya. Jadi ini kalau ada yang bertanya-tanya ya, penindakan knalpot brong itu dasar hukumnya apa ya? Apa hanya gara-gara suara bising terus dilarang? Ternyata sudah ada aturannya Pak ya. Betul. Pasalnya banyak banget ya Pak. Ada pasal banyak. Itu kalau diterapkan itu pelaku pelanggarannya ya kena 3 pasal. Ada lagi ya? PP 55 tahun 2012 tentang baku mutu kebisingan ranmor juga ada. Iya. Jadi banyak. Iya. Pasal pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lingkungan hidup, ya, polusi, wah banyak ini. Harusnya ancaman hukumannya ya ini lebih dari 1 tahun kalau diterapkan ya Pak ya. Pak kemarin itu kan deklarasi di Semarang ya, deklarasi anti knalpot tidak sesuai spesifikasi alias brong ya Pak ya, di Jalan Pahlawan.
Nah, itu habis deklarasi apakah ada operasi penindakan terhadap pemakai knalpot brong atau nanti pas kampanye terbuka saja nanti akan dilakukan penindakan, Pak Edi? Betul. Ya, jadi setelah kegiatan deklarasi kemarin juga secara simbolis sudah dilakukan, yaitu pemusnahan knalpot tidak standar ataupun knalpot brong. Dipotong-potong ya? Betul. Kemudian kemarin juga penandatanganan bahwa mendukung deklarasi tersebut. Itu, yang tanda tangan siapa, Pak? Yang kemarin yang tanda tangan itu yang hadir dalam deklarasi yang jelas dari Forkopimda, kemudian dari KPU Bawaslu, kemudian dari komunitas. Nah, itu yang paling penting ya, itu ya. Para komunitas otomotif. Kebetulan kemarin di Semarang yaitu Exwil Semarang yang hadir. Dari Kendal, dari Salatiga, dari Semarang sendiri, kemudian Ungaran dan Demak. Setelah itu juga dari KPU Bawaslu udah ya. Itu kemudian akademisi dan pelajar. Tapi kalau Forkopimda masa pakai knalpot brong kan ya enggak ya, Pak ya? Bisa mengimbau. Mengimbau, ya. Setelah deklarasi penandatanganan, kemudian ada follow up misalnya operasi penindakan di lapangan nggak, Pak? Betul. Jadi bentuk dari deklarasi itu bentuknya adalah kegiatan sosialisasi ya. Jadi tindakan personil yang berada di jajaran melakukan upaya kegiatan preemptif, yaitu kegiatan sosialisasi ke bengkel. Ke bengkel-bengkel kita datangin. Kemudian pengguna knalpot ataupun komunitas itu juga kita datengin, sekaligus kita laksanakan patroli. Nah, dan yang terakhir upaya Gakumnya kita juga melakukan penegakan hukum, mengamankan yang memakai knalpot brong tersebut. Nah, dengan syarat kemarin langsung silahkan diganti saja dengan yang standar. Saya kok masih melihat ya, Pak, ada motor pakai knalpot brong itu berarti yang belum kena penindakan berarti ya? Ya betul, gitu. Tapi petugas di lapangan harusnya kalau tahu gitu kan diberi kekuasaan untuk menangkap harusnya ya, Pak ya? Betul. Ya. Kenapa nggak dilakukan penindakan, Pak? Sudah. Beberapa data kami, kita sudah melakukan penindakan. Ada datanya, Pak? Ada. Ya, tahun 2023 ini. Untuk khusus penindakan knalpot brong itu ada 131.000. Banyak ya. Se-Jawa Tengah. Di seluruh Jawa Tengah ya, 131.000 ya. Kemudian knalpot yang dimusnahkan itu 67 ribuan. Separuhnya kemana, Pak? Nah, itu masih kita amankan. Karena yang disita cuma sekian. Jadi separuhnya langsung diganti. Gitu. Ya. Kemudian di tahun 2024 ini kan ini sampai September. September kemarin ya. Kemarin 123.000. Oke. Meningkat juga, itu namanya masih stabil ya, Pak ya? Betul. Karena itu kan baru September ya. Upaya-upaya tetap kita lakukan untuk edukasi pada masyarakat. Itu disita semua ya, Pak, dimusnahkan ya kalau nggak diganti. Ada sebagian langsung diganti, minta diganti, gitu. Ada sebagian kita lakukan pemusnahan. Oke. Nah, ini sudah ditindak aja masih aja banyak yang bandel ya, Pak ya? Ya, betul. Tidak semuanya juga dimusnahkan, Mas. Ada beberapa daerah yang mengedukasi masyarakat tersebut dari knalpot yang tadinya bukan disita, Mas. Ini dititipkan kepada kita untuk dibuatkan patung. Karya seni. Karya seni ya, iya. Di pati, dikukuhkan gitu. Dijadikan patung ya, Pak ya? Betul. Ada bagus juga itu ya. Ikan ada patung sejenis untuk intinya untuk menghimbau masyarakat jangan lagi menggunakan knalpot tidak standar. Menarik juga idenya. Ini knalpot brong 120.000 lebih itu. Kalau ditotalkan rupiah itu berapa miliar itu ya? Disita doang gitu ya, Pak. Nah, bicara tentang pemilu kada nanti kan kita kampanye terbuka nih, Pak Edi. Betul. Salah satunya kan yang diimbau para peserta kampanye tidak menggunakan knalpot brong. Betul. Bikin suasana sudah ramai tambah hingar-bingar ya.
yang nggak ikut kampanye jadi kemeropok gitu ya. Nah ini gimana Pak? Nanti penindakannya seperti apa himbauannya? Kalau himbauan kan sudah kemarin deklarasi ya, diikuti oleh pengurus partai juga harusnya sosialisasi ke bawah ya Pak ya. Nah seperti apa Pak nanti ketika pelaksanaan kampanye? Nanti pelaksanaan kampanye kita kemarin bisa melihat dari Pilpres kemarin. Nah, itu kegiatan di saat kampanye jajaran dari Polsek, ini dari awal dulu, dari Polsek, kemudian dari panitia itu sendiri melakukan di saat mau kegiatan kampanye, melihat pesertanya itu dilakukan pengecekan dulu dari awal di daerah persiapan, tertib enggak ini, contoh harus menggunakan helm, knalpotnya tidak brong, kemudian pakai spion juga. Tidak boleh bonceng lebih dari nggak boleh cenglu nggak boleh ya. Telah dilakukan pengecekan dari daerah persiapan ataupun dari tingkatan Polsek, kemudian dilakukan pengawalan sampai ke lokasi kampanye. Betul, jika memang ada dari panitia ataupun bukan itu dari rombongannya, diarahkan untuk jangan ikut-ikutan, kembali ke rumah. Itu kan masa ya Pak ya. Nanti kalau ketemunya di jalan ikut gabung, diimbau kan pengennya rame-rame Pak. Betul, itu kan, makanya dari daerah persiapan dari awalnya dulu sudah tertib. Apakah ada penindakan Pak nanti, penilangan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas knalpot brong seperti ini? Betul, nanti kita lihat di situasi di lapangan, yang jelas kita lakukan upaya persuasif dulu. Edukasi dulu. Betul. Yang penting upaya ketertiban ini kan juga untuk keamanan dan keselamatan peserta kampanye sendiri. Betul. Ya Pak ya. Jadi nanti yang nggak pakai helm nggak boleh ikut kampanye ya Pak ya? Kalau nggak pakai helm. Edukasi dari awal. Di daerah persiapan. Iya betul, daerah persiapan biar tertib. Ini upayanya agar kampanye ini tidak hanya sekedar ikut mendukung, tapi juga keselamatan paling penting ya Pak ya. Betul sekali. Kalau di Jawa Tengah ada nggak daerah-daerah yang khusus nanti menjadi perhatian kepolisian Pak, khususnya untuk penggunaan knalpot brong? Adakah daerah yang fanatik ini knalpot brongnya penggunanya terbanyak? Sebenarnya tidak ada prioritas, cuma kita melihat flashback yang kemarin kan wilayah Boyolali. Tapi alhamdulillah setelah wilayah Boyolali kita edukasi, Klaten, wilayah Solo Raya, alhamdulillah tertib kemarin. Tidak ada kegiatan yang menimbulkan massa banyak menggunakan knalpot. Ini kan tertib sekali. Jangan sampai justru menimbulkan konflik ya Pak, gesekan ya dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, meskipun demikian, himbauan sudah dilakukan, sosialisasi juga sudah dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Tengah, Pak. Tapi kan antisipasi dan seruan harus terus dilakukan ya Pak Aidi ya. Apa ini Pak yang disampaikan ke masyarakat, khususnya nanti para peserta kampanye ya Pak ya, yang menyaksikan tayangan kita ini, agar ketika ikut kampanye benar-benar tertib berlalu lintas. Ini apa himbauan dari Pak Aidi dari Ditlantas Polda Jawa Tengah? Betul. Jadi di saat kita melakukan mau kampanye, silahkan dari awal dulu kita harus tertib. Itu awali dari sebelum berangkat, terutama penggunaan helm. Helm itu untuk diri kita sendiri. Kemudian tadi yang kita bincangkan masalah knalpot tidak standar itu kan ada dampak sosiologis selain diri kita sendiri juga ke yang lain, dampak sosial ke masyarakat. Jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan atau jadi bentrokan. Jadi kita harus dimulai dari tertib dari diri sendiri. Kemudian perhatikan juga keselamatan di jalan raya. Jangan sampai nanti kita di jalan raya jadi celaka ataupun jadi korban kecelakaan lalu lintas. Betul. Agar kita selamat sampai tujuan kan gitu. Kadang kalau sudah rame-rame, geruda-geruduk itu lupa Pak keselamatan ya Pak ya, keselamatan diri sendiri. Oke Pak Aidi, ada pantun Pak untuk pemirsa Jawa Pos TV yang ini disampaikan. Kayak udah siap pantun ini kayaknya. Ini tadi pantun memang saya tulis sendiri ya Pak. Wah, gitu. Ini jadi gak googling ya Pak ya? Enggak, googling ya. Pantunnya karena ini tadi tentang knalpot brong, kita baca saja. Oke.
siang malam main Twitter. Cakep. Pakaiannya enaknya kaos oblong. Wah, mantap. Jangan ngaku anak pinter kalau masih menggunakan knalpot brong. Cakep. Wah, anak pintar pakai knalpot. Oh, nggak pakai knalpot standar. Satu lagi. Apa lagi nih? Pantun lagi nih? Ya. Oke. Santan kelapa mereknya Kara. Cakep. Dibeli di toko Pak Mamat. Pak Mama, cakep. Berhati-hatilah dalam berkendaraan agar kita sampai dengan selamat. Cakep, Pak Mamat. Pak Edi, terima kasih waktunya sudah hadir di studio Jawa Post TV. Sukses buat Pak Edi dan juga jajaran Ditlantas Polda Jawa Tengah. Demikian pemirsa Jawa Post TV, perbincangan kita bersama Komisaris Polisi Edi Sukamto, Kasubag TIK, Bakpin Opsnal Ditlantas Polda Jawa Tengah. Saya Sulis Esa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Jateng Talk edisi berikutnya.